Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun berada, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya, Sholihatun. Pemirsa, kali ini saya akan berikan tips bagaimana bahagia jalur langit. Bahagia jalur langit artinya kita harus mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta hidup dan mati yang merajai seluruh alam, yang memberikan kita kenikmatan dan juga selalu menyelamatkan kita dari mara bahaya, melindungi kita dimanapun kita berada. Untuk itu pemirsa, bagi Anda nih yang mungkin masih kesulitan dalam bahagia, Anda sering merasa galau, Anda masih sering merasa gelisah, Anda masih merasa nggak terima dengan nasib Anda atau nggak terima dengan kondisi Anda wajib menyaksikan video ini sampai selesai. Nah pemirsa, ada fakta yang sangat menarik dari kehidupan kita. Kita itu dibekali dengan hati, ya. Nah, kebahagiaan itu letaknya ada di hati. Untuk itu kalau misalkan ada orang yang dia mencari-cari kebahagiaan pada diri orang lain, itu adalah hal yang salah besar. Karena apa? Karena hati dialah yang harus bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Banyak kan orang yang dia sudah memiliki banyak harta, dia sudah memiliki karir yang bagus, dia memiliki banyak uang, tapi dia tetap tidak bahagia dalam hidupnya. Bahkan ada yang mohon maaf ya, dia sampai mengakhiri hidupnya karena dia merasa tidak senang dengan kehidupannya, padahal dia adalah orang yang terpandang. Banyak kan seperti itu. Karena apa? Ya karena dia merasa nggak bahagia. Kebahagiaan itu tidak bisa dicari pada orang lain atau benda-benda lainnya. Kebahagiaan itu hanya bisa diciptakan oleh diri kita sendiri, pemirsa. Untuk itu di video kali ini saya akan jelaskan beberapa hal yang bisa menunjang dan menciptakan kebahagiaan dari diri kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah Anda harus memiliki pikiran yang positif. Pikiran yang positif ini akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang optimis, hal-hal yang membuat diri kita penuh semangat dan mengusir rasa takut yang kemungkinan ada dalam hidup kita. Coba Anda bayangkan, kalau Anda punya banyak masalah, Anda ditakut-takuti sama orang tentang suatu permasalahan, tapi Anda selalu berpikir positif, otomatis semua itu akan mental. Semua hal-hal negatif yang masuk ke dalam diri Anda, informasi-informasi yang mampu menjatuhkan Anda, itu semua akan mental. Sehingga Anda tetap bisa survive dalam keadaan apapun. Nah, kondisi inilah yang akhirnya bisa membuat diri Anda tetap bahagia dalam kondisi apapun. Sekalipun Anda sedang bangkrut, Anda sedang terpuruk, namun kalau pikiran positif itu masih ada dalam diri Anda, maka Anda akan tetap bisa merasakan kebahagiaan. Gitu. Karena pikiran positif ini juga bisa menggiring kita untuk selalu berprasangka baik pada takdir yang telah Allah berikan. Dan pikiran positif ini juga akan terus membangun diri kita agar tetap bersemangat dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Gitu. Kalau orang yang berpikir negatif kan kebalikannya ya pemirsa, dia punya segalanya, tapi kalau pikirannya buruk ya dia akan selalu merasa takut, dia akan merasa tertekan, dia akan selalu merasa nggak percaya diri, dia akan merasa dimusuhi dan pikiran-pikiran buruk lainnya. Seolah-olah dunia ini nggak ada apa-apanya, nggak ada kebahagiaannya, ya udahlah gitu. Akhirnya ya kurang bersemangat dan dia akan dihinggapi hal-hal buruk dalam hidupnya. Untuk itu kita harus memiliki fondasi pikiran positif. Kemudian yang kedua adalah harus senantiasa bersyukur. Rasa syukur ini juga bisa menjadi bahan bakar untuk menciptakan kebahagiaan dalam hati kita loh pemirsa. Karena rasa syukur ini akan membuat diri kita menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah yang terbaik. Kita jadi nggak suka iri sama orang lain, kita nggak iri pada kehidupan orang lain, kita nggak pengen mengejar kebahagiaan seperti yang orang lain miliki karena kita sudah punya jalan sendiri. Gitu. Rasa syukur ini juga akan membuat diri kita semakin dekat dengan Sang Pencipta karena kita menerima apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kalau orang sudah diberi ini itu tapi dia masih nggak bersyukur kan pasti dia akan terus cari-cari, dia pasti akan terus saja merasa kurang dan gak bahagia. Tapi kalau dia memiliki rasa syukur dalam hatinya, maka kebahagiaan itu akan bermekaran di hatinya. Apa yang dia miliki akan selalu dia syukuri, apa yang dia miliki akan dia jaga, dan semua itu akan membahagiakan hatinya.
Dia akan merasa cukup dengan semua itu. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Kenapa kita harus memiliki kesabaran dalam diri kita untuk bahagia? Karena kita hidup di dunia ini pasti akan diuji dan digoda ya pemirsa. Kita akan menemui lika-likunya kehidupan. Kita akan menemui banyak persoalan yang datangnya bukan dari diri kita saja. Namun ada saja orang lain yang menciptakan permasalahan. Kadang kan seperti itu ya. Kalau Anda tidak punya kesabaran, otomatis hidup Anda akan dipenuhi dengan emosi. Ya, Anda akan penuh dengan kemarahan, Anda akan penuh dengan kebencian. Nah, untuk itu rasa sabar ini adalah tahta tertinggi dari suatu keadaan seseorang. Karena ketika seseorang bisa memiliki rasa sabar dalam hatinya, maka ia akan jauh dari rasa takut juga, dia akan jauh dari hal-hal buruk, dan dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan pikiran yang lebih baik, dengan keadaan yang lebih bijaksana. Gitu. Jadi memang kunci dari kehidupan ya, tahta tertinggi yang dimiliki seseorang itu memang kesabaran. Kesabaran ini akan membuat permasalahan jadi mudah untuk dihadapi. Kesabaran jadi suatu hal yang bisa melindungi kita dari pertengkaran mungkin, atau dari miskomunikasi dengan orang lain ya. Apapun masalahnya, kalau kita punya rasa sabar, maka kita tidak akan berduka. Untuk itu, orang yang memiliki rasa sabar, dia akan dekat dengan kebahagiaan. Oke, jadi 3 hal itu bisa menjadi modal kita untuk bisa bahagia loh pemirsa. Gak perlu lagi nyari-nyari kesana kemari, kemudian Anda mengejar-ngejar kebahagiaan pada diri orang lain atau pada kebendaan. Cukup tanamkan 3 hal tadi dalam hati Anda, maka secara alami Anda akan senantiasa merasa bahagia. Bonusnya apa? Anda akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Anda mampu menciptakan 3 hal itu tadi dalam diri Anda, maka biasanya perilaku Anda pun akan berubah. Anda akan jadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Oke, sampai di sini paham ya pemirsa? Kalau Anda punya unek-unek atau ingin menambahkan, boleh dong ya Anda tulis di kolom komentar di bawah ini, atau boleh juga DM ke Instagram saya, Sholihatun Motivasi. Sampai bertemu di lain video ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.